Salam Bapak Ibu Saudara, salam. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Patar Daniel Martin Simanjuntak. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah di rumah kita, di keluarga kita masing-masing GBI Bukit Zaitun, tema renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah jangan tertipu dengan kemalangan. Izinkan saya membaca dalam Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Jangan tertipu dengan kemalangan. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling mudah menipu orang benar, menipu jemaat Tuhan adalah kemalangannya. Sama seperti orang fasik mudah tertipu dengan kemujurannya. Bahwa banyak sekali umat Tuhan ketika dalam kemalangan, pergumulan, dan persoalan langsung mengambil sebuah kesimpulan, cepat mengatakan bahwa itu adalah tanda Tuhan telah meninggalkan mereka. Itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak peduli lagi atas kehidupan mereka dan lain sebagainya. Sehingga kemudian tidak sedikit yang kecewa dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, karena mengira bahwa Tuhan berdiam dan tidak lagi peduli. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Yeremia yang satu kali mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang dua buah keranjang buah ara. Satu keranjang berisi buah ara yang sangat baik, dan satu keranjang lagi berisi buah ara yang jelek, yang saking jeleknya tidak dapat dimakan buah itu. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan buah ara yang sangat baik, dan siapa yang dimaksud dengan buah ara yang jelek? Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ada sebuah peristiwa di mana ada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel, dan ada juga orang-orang Yehuda yang tetap tinggal di Yerusalem. Lantas siapakah buah ara yang sangat baik dan siapa buah ara yang jelek dari antara mereka? Dalam pandangan kita manusia, mudah sekali kita mengatakan bahwa mereka yang dibuang itu adalah orang-orang gambaran dari buah ara yang jelek. Mereka yang tetap tinggal di Yerusalem adalah gambaran dari buah ara yang sangat baik. Sama seperti kita mudah mengatakan, dia yang sakit itu gambaran buah ara yang jelek. Dia yang menderita itu, yang ada dalam kemalangan, pergumulan, persoalan itu gambaran dari buah ara yang jelek, ditinggalkan Tuhan, didiami oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan. Mereka yang tampak sehat, tampak baik-baik, ekonominya baik, itu adalah gambaran buah ara yang baik, gambaran buah ara yang diberkati oleh Tuhan. Dan itulah penglihatan kita manusia. Padahal Bapak Ibu Saudara, justru dari kisah ini kita belajar bahwa mereka yang dibuang ini, mereka yang seolah-olah tampak menderita ini, justru adalah gambaran dari keranjang buah ara yang sangat baik itu. Dalam kemalangan dan pergumulan mereka, dalam pembuangan ke Babel, Allah justru memiliki rencana yang baik atas kehidupan mereka. Sebab kepada mereka lah ada masa depan yang baik dari bangsa itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, saya akan baca ayat yang keenam. Di sana dikatakan begini. Kepada orang-orang yang dibuang ke Babel ini, ada rencana Tuhan, dan Tuhan berkata begini. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membawa mereka bukan meruntuhkannya, aku akan menanam bukan mencabut. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Saya pikir kalau ini kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam pergumulan kita, penderitaan, kemalangan kita, persoalan yang kita hadapi apapun itu hari ini, bahwa itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, bahwa itu bukan tanda Tuhan berdiam,
bahwa itu bukan tanda Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Saya percaya bahwa mata Tuhan terarah kepada kita. Bahwa Tuhan tetap memperdulikan dan memperhatikan kehidupan mereka. Bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Dan dari peristiwa ini kita justru belajar juga bahwa mereka yang tetap tinggal di Yerusalem, yang tampak seolah baik-baik saja, justru adalah gambaran dari buah ara yang tidak baik. Gambaran dari buah ara yang jelek. Oleh sebab itu jangan sekalipun mudah mengambil kesimpulan bahwa ketika jemaat, umat, orang percaya ada dalam kemalangan, maka itu adalah tanda Tuhan meninggalkan mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik dan tetap punya rencana yang baik atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, lantas pelajaran apa yang bisa kita petik dalam renungan yang singkat ini? Saya mau mengajak kita, jangan mudah sekali tertipu akan kemalangan, akan pergumulan dan akan persoalan. Bahwa hari ini benar, kita mengalami pergumulan yang berat. Kita berpikir bukan hanya berpikir 2 kali, 3 kali, entah 10 kali, udah sampai mentok kita berpikir. Berpikir terus. Bagaimana kita bisa hari-hari untuk hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah bahwa dalam pergumulan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada musimnya. Musim akan berganti. Orang yang menangis waktu menabur adalah orang yang akan bersuka cita waktu dia menuai. Inilah yang menjadi kerinduan saya, kerinduan bagi kita semua. Bahwa saat ini sekalipun kita berjalan di lorong yang gelap, kita tidak bisa lihat ke depan, gak bisa lihat ke belakang, gak bisa lihat ke kanan, gak bisa lihat ke kiri. Tapi kalau kita tetap percaya Tuhan bersama dengan kita, kita tetap melangkah dalam iman, percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Di ujung sana, tidak akan selamanya lorong itu gelap. Tapi di ujung sana, kita akan melihat cahaya pengharapan, pertolongan dan kebaikan Tuhan akan menyinari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan mudah tertipu dengan kemalanganmu. Jangan mudah tertipu dengan pergumulanmu. Jangan mudah tertipu dengan kesengsaraanmu. Jangan mudah tertipu dengan kesusahanmu. Ingat, Tuhan tetap baik dan punya rencana yang baik atas kehidupanmu. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Nantikanlah kekuatan daripada Tuhan. Engkau bisa bertahan. Kau bisa melalui itu semua. Asal Tuhan bersama kehidupanmu. Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kita. Salam.